Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Bertemu lagi bersama kami kelompok 12 dengan materi pertemuan ke-6 mata kuliah pengauditan 1. Materi ini disusun oleh Citra Elmiza Aryani dengan BP 1830403016 dan Fatia Rahmi Aisyah dengan BP 1830403031. Bersama dosen pengampu Ibu Elsa Fitri Amran, S.M.M.M.Si. Nah, pokok pembahasan kali ini kita akan membahas mengenai jenis resiko audit, menilai resiko audit, hubungan resiko dan bukti audit, faktor yang mempengaruhi resiko audit, jenis bukti audit, reliabilitas bukti audit, dokumen audit, dan pertimbangan materialitas serta contoh latihan menentukan materialitas audit. Kita masuk pokok pembahasan pertama ya teman-teman. Yang A, jenis-jenis resiko audit. Tahu nggak resiko audit itu apa? Risk merupakan resiko kesalahan auditor dalam memberikan pendapat wajar tanpa pengecualian atas laporan keuangan yang salah saji secara material. Menurut Standar Akuntansi Seksi 312 PSAK nomor 25 yang dikutip oleh Suherisno Agus 2 tahun 2004, yang mana resiko audit itu adalah resiko yang timbul karena auditor tanpa didasari pada tindak memodifikasi pendapatnya sebagaimana mestinya atas laporan keuangan yang mengandung salah saji material. Resiko audit ini juga disebut sebagai kebalikan daripada konsep audit. Nah, adapun jenis-jenis resiko audit ya teman-teman. Yang pertama adalah Planet Direction Risk atau risiko penemuan yang direncanakan. Ini adalah risiko bahwa bukti yang dikumpulkan dalam segmen gagal menemukan kekeliruan yang melampaui jumlah yang ditoleransi. Yang kedua, Acceptable Audit Risk atau risiko audit yang dapat diterima. Ini merupakan ukuran ketersediaan auditor untuk menerima bahwa laporan keuangan mengandung salah saji material tanpa pengecualian telah diberikan. Yang ketiga, Inherent Risk atau risiko bawaan atau risiko yang melekat pada audit. Ini merupakan penetapan auditor yang memungkinkan adanya kekeliruan, kesalahan saji dalam segmen audit yang melampaui batas. Toleransi sebelumnya memperhitungkan faktor efektivitas pengendalian internal. Yang keempat, Control Risk atau risiko pengendalian. Ini adalah ukuran penetapan auditor akan memungkinkan adanya kekeliruan atau salah saji dalam segmen audit yang melampaui batas, toleransi yang tidak terdeteksi atau tidak tercegah oleh struktur pengendalian internal klien. Baiklah, kita masuk pembahasan yang kedua atau yang ke B, yaitu menilai resiko. Tahu nggak teman-teman penilaian resiko itu apa? Risk assessment atau penilaian risiko merupakan metode yang sistematis untuk menentukan apakah suatu organisasi memiliki risiko yang dapat diterima atau tidak. Penilaian risiko merupakan inti dari setiap audit, di mana kebanyakan audit yang dilakukan saat ini menerapkan risk-based audit. Penilaian risiko itu sendiri menjadi dasar dari prosedur-prosedur yang dilakukan oleh audit. Penilaian risiko diatur dalam standar audit dituntut untuk melaksanakan prosedurnya atau Standar Akuntansi 315, yang mana isinya yaitu mengidentifikasikan dan menilai risiko kesalahan penyajian material yang melalui pemahaman atas entitas dan lingkungannya. Dalam Standar Akuntansi 315 ini, audit dituntut untuk melaksanakan prosedur penilaian risiko untuk dapat menyediakan suatu dasar bagi penilaian dan mengidentifikasikan risiko kesalahan penyajian material dalam tingkat laporan keuangan maupun asersi manajemen audit.
Standar akuntansi 315 ini juga mengatur mengenai prosedur yang harus dilakukan oleh auditor dalam melaksanakan atau melakukan penilaian risiko, yang terdiri dari permintaan keterangan dari pihak manajemen, prosedur analitis dan observasi, serta infeksi. Yang mana hasil dari prosedur ini atau hasil dari penilaian prosedur risiko ini akan mempengaruhi prosedur audit. Hal ini diatur dalam Standar Akuntansi 330. Respons auditor terhadap risiko yang telah dinilai. Dalam Standar Akuntansi 330 ini, auditor juga dituntut untuk merancang dan implementasi prosedur audit berdasarkan dari risiko kesalahan penyajian material yang telah diterdahulu. Dari masalah-masalah yang terbiasa terjadi, maka auditor dapat melakukan hal-hal berikut yang membantu dalam mematuhi Standar Akuntansi 315 dan Standar Akuntansi 330 sebagai berikut. Yang pertama, mendapatkan pemahaman yang kuat tentang klien dan lingkungannya termasuk sistem pengendalian internalnya. Identifikasikan risiko klien termasuk risiko signifikan. Bila ada, catatan hubungan antara penilaian risiko yang ada dengan prosedur yang ditetapkan dalam rencana audit. Buat dan lakukan prosedur yang sesuai dengan risiko signifikan yang ada. Dan yang terakhir, tinjauan kembali risiko dan bencana audit selama perikatan. Metode pembiayaan pertumbuhan. Semakin klien menyadarkan risiko pada utang sebagai alat pembiayaan, semakin besar risiko kesulitan keuangan. Penilaian risiko menurut pendapat atau dari yang 300 Standar Akuntansi 315 dan 330 tadi. Adapun penilaian risiko itu metode pembiayaan pertumbuhan. Semakin klien menyadarkan dirinya pada utang sebagai alat pembiayaan, semakin besar risiko kesulitan keuangan yang akan dihadapinya apabila kegiatan operasional klien kurang berhasil. Kebutuhan akan arus kas keluar jangka pendek yang bernilai besar dalam memicu perusahaan yang bangkrut. Sifat operasional klien sebagai contoh dengan asumsi kondisi lainnya yang sama. Perusahaan teknologi baru yang hanya mengantungkan dirinya pada satu produk saja memiliki kemungkinan bangkrut yang lebih besar dari perusahaan manufaktur yang memperoleh berbagai macam makanan. Yang terakhir, kompetensi manajemen. Manajemen yang kompeten akan selalu waspada terhadap potensi yang akan adanya kesulitan keuangan, serta akan memodifikasi metode-metode operasionalnya untuk meminimalkan berbagai pengaruh dari masalah jangka pendek. Nah, 3 inilah penilaian risiko berdasarkan Standar Akuntansi 315 dan Standar Akuntansi 313. Mungkin kesalahannya dalam abjadnya C, D, E. Sebenarnya itu adalah 1, 2, dan 3. Yang C, pokok pembahasan yang C yaitu mengenai hubungan risiko dan bukti audit. Nah, hubungan risiko dengan bukti audit ini dapat kita lihat apabila semakin rendahnya risiko audit, auditor bersedia untuk menanggung risiko audit rendah sehingga tingkat kepastian yang diinginkan oleh auditor adalah tinggi. Auditor perlu mengumpulkan bukti audit komponen dalam jumlah banyak. Sebaliknya, semakin tinggi risiko audit, auditor bersedia untuk menanggung risiko audit, auditor bersedia yang mana tingkat kepastian yang diinginkan oleh auditor adalah rendah.
auditor perlu mengumpulkan bukti audit yang komponen dalam jumlah kecil saja. Bagi kemungkinan hubungan antara materialitas, bukti audit, resiko audit digambarkan sebagai berikut ya teman-teman. Yang A, jika auditor memperhatikan resiko audit konstan dan tingkat materialitas dikurangi, auditor harus menambah jumlah bukti audit yang dikumpulkan. Yang B, jika audit mempertahankan tingkat materialitas yang konstan dan mengurangi jumlah bukti audit yang dikumpulkan, maka risiko audit menjadi meningkat. Yang C, jika auditor menginginkan untuk mengurangi risiko audit itu sendiri. Yang D, faktor-faktor yang mempengaruhi risiko audit. Aren mendefinisikan dalam penetapan risiko audit, auditor harus mempertimbangkan faktor-faktornya. Seperti yang pertama, ketergantungan pihak ekstern terhadap laporan keuangan klien. Jika para pengguna eksternal bergantung sepenuhnya pada laporan keuangan, ini merupakan hal yang tepat untuk menurunkan tingkat risiko audit. Sejumlah faktor yang dapat menjadi indikator atas derajat ketergantungan para pengguna eksternal pada laporan keuangan adalah: yang pertama, ukuran usaha klien. Semakin besar operasional klien, maka semakin banyak pula yang menggunakan laporan keuangan klien. Ukuran usaha yang diukur dengan total aktiva dibagi dengan total pendapatan akan memberikan pengaruh pada risiko audit. Yang B, distribusi kepemilikan. Laporan keuangan perusahaan publik atau PT terbuka umumnya banyak digunakan oleh banyak pengguna daripada laporan keuangan perusahaan yang non-publik. Yang C, sifat dan nilai kewajiban. Yang kedua, kemungkinan bahwa klien akan mengalami kesulitan keuangan setelah menerbitkan laporan audit. Ini merupakan hal yang sangat sulit bagi auditor untuk memprediksi kegagalan keuangan sebelumnya atau yang telah terjadi. Apabila faktor-faktor berikut ini akan menjadi indikator yang baik atas pengangkatan kemungkinan yang akan terjadi. Yang A, posisi likuiditasi. Secara konstan, klien mengalami kekurangan kas serta modal kerja, maka hal tersebut dapat mengidentifikasi masalah dalam melunasi tagihan-tagihan di masa yang akan datang. Yang B, laba atau rugi pada tahun-tahun sebelumnya. Jika perusahaan mengalami penurunan laba yang cepat atau mengalami kenaikan kegiatan selama beberapa tahun, maka auditor harus mengenali sejumlah masalah solvabilitas yang mungkin akan dialami klien di masa yang akan datang. Yang ketiga, evaluasi atas integritas manajemen. Ini adalah bagian dari investigasi atas klien yang baru dan evaluasi tentang kesinambungan hubungan dengan klien yang telah ada. Jadi, jika klien memiliki integritas yang patut dipertanyakan, maka auditor memungkinkan besar akan menentukan tingkat risiko audit yang lebih rendah. Perusahaan-perusahaan dengan integritas yang rendah seringkali melaksanakan kegiatan bisnisnya dengan menggugat tindakan yang akan menyebabkan konflik dengan para pelanggan. Pada akhirnya, berbagai konflik ini sering tercermin pada pemahaman para pengguna laporan akan kualitas dari audit yang dilaksanakan, serta mengakibatkan sejumlah ketidakpastian. Baiklah, saya akan melanjutkan persentase dari teman saya tadi, yaitu E, jenis bukti audit. Bukti audit adalah segala informasi yang mendukung angka ataupun informasi lainnya yang terjadi dalam bentuk laporan keuangan. Bukti audit bersifat vital karena bisa mendukung laporan keuangan yang diterima dari data akuntansi dan semua informasi penguat untuk bisa dikerjakan oleh para auditor. Adapun beberapa jenis bukti audit yang termasuk ke dalam bukti audit dan dinyatakan sangat penting diantaranya: 1. Bukti fisik. Bukti fisik merupakan bukti yang akan diperoleh oleh auditor secara langsung dengan melalui pemeriksaan fisik di dalam proses audit itu sendiri. Bukti ini merupakan bukti yang akurat bagi auditing.
Kedua, bukti matematis merupakan bukti-bukti yang diperoleh auditor melalui perhitungan. Contoh, voting untuk berjumlahan vertikal dan cross voting untuk penjumlahan baik secara horizontal ataupun sebaliknya. Bukti ini bersifat kualitatif. Adanya bukti ini memperjelas bahwa pekerjaan klien Anda teliti atau tidak dalam pembuatan jurnal. Ketiga, bukti perbandingan. Bukti perbandingan disebut dengan bukti rasio, di mana bukti ini digunakan oleh auditor untuk menghitung rasio likuiditas, profitabilitas, solvabilitas, quick ratio, dan hal lainnya. Keempat, bukti dokumenter. 5. Catatan akuntansi merupakan sumber data yang bisa digunakan oleh auditor sebagai bukti audit. Catatan ini dibuat oleh akuntan, yang mana berisikan jurnal dan sejenisnya. Keenam, bukti pengendalian internal merupakan bukti yang paling kuat ketika melaksanakan audit karena kuat dan lemahnya pengendalian internal, seorang auditor bisa mendapatkan banyak bukti yang bisa dikumpulkan olehnya. Ketujuh, bukti surat. Bukti surat atau biasa disebut bukti pernyataan tertulis merupakan surat yang telah ditandatangani seorang individu yang bisa bertanggung jawab dan berpengetahuan mengenai kondisi atau kejadian tertentu. 8. Lisan atau wawancara. Auditor dapat tugasnya banyak sekali berhubungan dengan manusia sehingga memiliki kesempatan untuk langsung bisa bertanya baik itu mengenai kebijakan akuntansi, lokasi dokumen, serta adanya pelaksanaan yang tidak wajar terjadi pada perusahaan. 9. Bukti konfirmasi. Bukti ini merupakan salah satu proses untuk memperoleh dan menilai suatu komunikasi langsung dari pihak ketiga atas jawaban permintaan informasi tentang unsur tertentu. 10. Bukti analistik. Bukti ini sama dengan bukti perbandingan yang mana dalam perusahaan terutama tahun sebelumnya masih menjadi dasar dan acuan untuk pertimbangan. Bukti ini dikumpulkan untuk menentukan objek pemeriksaan yang memerlukan pemeriksaan mendalam oleh auditor. 11. Bukti keterangan. 12. Bukti penelusuran. Bukti penelusuran ini memudahkan para auditor dalam menemukan bukti audit lain yang berkaitan dengan laporan keuangan yang akan diperiksa. 13. Bukti observasi. Bukti pengamatan observasi yang mana dalam hal ini auditor memiliki kesempatan untuk melihat dan menyaksikan suatu kegiatan yang berhubungan dengan pengumpulan bukti. 14. Bukti perhitungan. Prosedur dan bukti perhitungan merupakan salah satu bukti fisik terpecah yang dilakukan dalam auditing, yang mana jika auditor memiliki keyakinan bahwa transaksi tersebut telah dicatat dengan tepat, maka auditor dapat meyakini bahwa saldo total buku besar tentunya benar. 15. Bukti inspeksi merupakan pemeriksaan rinci terhadap sebuah dokumen dan kondisi fisik yang memiliki kaitan serta menghasilkan bukti untuk mendukung laporan keuangan. F. Rehabilitas bukti audit. Rehabilitas bukti audit ini mengacu pada tingkat di mana bukti tersebut dianggap dapat dipercaya atau layak dipercaya. Terdapat 6 karakteristik rehabilitas dari bukti audit yaitu: A. Independen penyedia bukti. Bukti yang diperoleh dari luar entitas lebih dapat diandalkan dibandingkan dengan bukti yang diperoleh dari dalam entitas, seperti komunikasi dari bank, pengacara, atau para pelanggan dokumen yang berasal dari luar organisasi, seperti polis asuransi, akan lebih dipercaya dibandingkan komunikasi atau hasil wawancara yang diperoleh dari klien dan dokumen yang berasal dari intern perusahaan bahkan yang tidak pernah dikirimkan ke luar organisasi, seperti permintaan pembelian. B. Efektivitas pengendalian intern klien. Bukti audit lebih dapat diandalkan jika pengendalian intern klien efektif bukan lemah. C. Pengetahuan langsung auditor. Bukti audit yang diperoleh langsung oleh auditor melalui pemeriksaan fisik, observasi, perhitungan ulang, dan inspeksi akan lebih dapat diandalkan ketimbang informasi yang diperoleh secara tidak langsung.
D. Kualifikasi individu yang menyediakan informasi. Meskipun sumber informasi bersifat independen, bukti audit tidak dapat diandalkan kecuali individu yang menyediakan informasi tersebut memenuhi kualifikasi kecuali individu yang menyediakan informasi tersebut memenuhi kualifikasi itu. Selain itu, bukti yang diperoleh langsung oleh auditor tidak dapat diandalkan jika auditor tidak memenuhi kualifikasi untuk mengevaluasi bukti tersebut. G. Dokumen audit. A. Catatan primer akun-akun yang berkaitan 1. Buku bank dan buku kas kecil yang lengkap dan mutakhir hingga akhir tahun. 2. Arsip atau tagihan atau nota atau kwitansi untuk semua item belanja. 3. Arsip atau bukti kwitansi untuk uang yang diterima. 4. Pernyataan bank, slip setoran, dan buku cek. 5. Buku dan catatan gaji. 6. Buku induk bila ada. B. Ringkasan-ringkasan dan laporan. 1. Saldo percobaan atau ringkasan semua penerimaan dan pembayaran berdasarkan kategori anggaran. 2. Laporan rekonsiliasi bank untuk semua rekening bank pada tanggal titik putus tahun fiskal. 3. Laporan rekonsiliasi kas kecil hingga tanggal titik putus tahun fiskal. 4. Lembar catatan persediaan. C. Jadwal dan daftar. Jadwal utang, utang yang diutang oleh organisasi. Jadwal piutang, uang yang diutang kepada organisasi. Jadwal jatuh tempo gibah, jadwal hibah yang dijanjikan, daftar aset tetap. D. Informasi lainnya. Surat dari bank untuk mengkonfirmasi saldo akan diminta oleh auditor sendiri. Konstitusi organisasi, daftar anggota dewan pengurus dan staf, notulensi rapat dewan pengurus, perjanjian pendanaan dengan lembaga donor dan persyaratan audit. H. Pertimbangan materialitas dan latihan menentukan materialitas. Dalam perencanaan audit, pastinya ada pertimbangan dan contoh penyelesaian suatu materialitas dalam auditor yang mana ini berbentuk dua macam tingkat pertimbangannya, yaitu 1. Tingkat laporan keuangan karena pendapatan audit mengenai kewajaran meluas sampai laporan keuangan secara keseluruhan. Materialitas laporan keuangan adalah salah saji minimum cukup penting yang merupakan salah saji material yang dapat dipertimbangkan. Adapun petunjuk umum dalam praktek untuk menentukan tingkat materialitas 5% sampai dengan 10% pada laba bersih sebelum pajak, 1/2% sampai dengan 1% pada aktiva total, 3. 1% pada ekuitas, 4. 1/2% sampai dengan 1% pada laba kotor. Contoh, PT ZZ mempunyai total aktiva 100 M, terjadi salah saji sebesar 100 juta rupiah. Apakah pendapat auditor mengenai salah saji material pada laporan keuangan PT ZZ sudah wajar atau tidak? Jawabannya, menghitung tingkat materialitas, yaitu 1% dikali 100 M sama dengan 1 M. Salah saji sebesar 700 juta. Jadi pendapatan auditor jika salah saji sebesar 700 juta berarti kurang dari nilai tingkat materialitas 1 M. Dalam kurung 700 juta kecil dari 100 M, maka total aktiva wajar karena tidak melebihi tingkat materialitas sebesar 1 M. 2. Tingkat saldo akun karena auditor menguji saldo akun dalam memperoleh kesimpulan keseluruhan atas kewajaran laporan keuangan. Materialitas saldo akun adalah salah saji minimum yang dapat muncul dalam satu saldo akun hingga dianggap mengandung salah saji material yang masih bisa ditoleransi. Misal, diketahui alokasi materialitas pada tiap akun.
kas 5%, piutang usaha 15%, persediaan 30%, aktiva tetap 50%. Contoh, PT ZZ mempunyai total aktiva 100M. Apakah pendapat auditor mengenai salah saji material saldo akun PT ZZ sudah wajar atau tidak? Jika diketahui salah saji tiap saldo akun berikut: kas 40 juta, piutang usaha 200 juta, persediaan 200 juta, aktiva tetap 300 juta. Jawabnya, menghitung tingkat materialitas 1% dikali 100 M 1M. Menghitung alokasi materialitas pada tiap akun. Kas 5% dikali 1M 50 juta. Piutang usaha 15% dikali 1M 150 juta. Persediaan 30% dikali 1M 300 juta. Aktiva tetap 50% dikali 1M 500 juta. Jadi untuk menentukan wajar atau tidak menurut pendapat auditor, dilihat tabel berikut berdasarkan perhitungan barusan. Keterangan salah saji tingkat materialitas pendapatan auditor. Kita lihat dalam keterangan, yaitu kas di salah sajinya 40 juta, tingkat materialitas 50 juta, pendapatan auditor wajar. Sedangkan piutang usaha 200 juta pada salah saji, 150 juta tingkat materialitas, dan pendapatan auditor tidak wajar. Selanjutnya persediaan 200 juta pada salah saji, 300 juta pada tingkat materialitas, pendapatan auditor wajar. Selanjutnya aktiva tetap 400 juta pada salah saji, 500 juta pada tingkat materialitas, pendapatan auditor wajar. Keterangan wajar karena salah saji kurang tingkat materialitas, tidak wajar karena salah saji lebih dari tingkat materialitas. Thank you. Sekian persentase dari kelompok kami. Jika ada kesalahan mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.